Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita memasuki bab baru yaitu bab mengenai proposal. Nanti di sini akan dijelaskan apa itu proposal, tujuannya untuk apa, pengertian dan apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam proposal. Untuk itu, siapkan catatan apabila ingin mencatat atau simak baik-baik video yang akan Ibu paparkan berikut ini. Bahasan pertama mengenai pengertian proposal. Proposal diartikan sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Pengertian ini menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu ada pengertian mengenai proposal yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Nah, kegiatan rencana tersebut harus dituliskan secara baik dan benar, supaya pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. Proposal juga bersifat hanya sebagai usulan tertulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Contohnya pada kegiatan bisnis, pengajuan dana, proyek, hingga penelitian. Jadi pada dasarnya proposal itu hanya sebuah rencana kegiatan ya. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalnya kita akan membuat kegiatan nih. Nah, harus direncanakan dulu. Nah, itu bisa berbentuk dalam proposal. Berdasarkan jenisnya, proposal dibagi menjadi dua, yaitu ada proposal penelitian dan proposal kegiatan. Nah, apa yang membedakan keduanya? Yang pertama, jelas ya, dari segi kegiatannya juga sudah beda. Yang satu penelitian, yang satu kegiatan. Dalam artian kegiatan ini kegiatan membuat acara begitu. Ibu sudah berikan contoh judul kedua proposal tersebut ya, yang judul untuk penelitian yaitu pengaruh internet terhadap minat baca buku di perpustakaan sekolah pada siswa SMA 1 Telagasari, dan proposal kegiatan yang kedua contohnya itu Festival Musik 2021 dalam rangka Milad SMA 1 Telagasari. Nah, keduanya ini jelas beda proposalnya, dilihat dari kegiatan dan unsur-unsur yang terdapat pada proposal itu pasti berbeda antara unsur dalam penelitian dan unsur dalam kegiatan ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kalau tadi berdasarkan jenisnya, sekarang berdasarkan bentuknya proposal dibagi menjadi tiga, yaitu ada proposal formal, proposal non-formal, dan yang terakhir proposal semi-formal. Nah, proposal formal ini dibagi lagi menjadi tiga ya. Ada bagian pendahuluan. Biasanya di bagian pendahuluan ini terdiri dari sampul, halaman judul, surat pengantar ya atau kata pengantar, terus daftar isi dan pengesahan permohonan. Nah, yang kedua, bagian yang kedua itu mengenai isi proposal. Ya, biasanya berisikan latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, ruang lingkup, pemikiran dasar, metodologi, fasilitas, personalia atau susunan panitia, ya, keuntungan serta kerugian, lalu ada waktu dan biaya. Nah, terus bagian yang terakhir, biasanya bagian penutup berisi daftar pustaka, lampiran, tabel, atau sebagainya yang bisa mendukung proposal itu sendiri. Nah, yang kedua ada proposal non-formal. Nah, proposal ini tidak selengkap dengan proposal formal, hanya ada mengandung masalah ya, lalu saran dan pemecahan juga permohonan. Jadi biasanya ini dalam bentuk memorandum atau hanya surat biasa saja gitu. Nah, yang ketiga juga sama, proposal semi formal itu sama dengan proposal non formal begitu. Bagian atau struktur dalam proposal. Nah, ini
ada 10 bagian ya atau 10 struktur dari proposal. Nah, ini Ibu campurkan antara proposal penelitian dan proposal kegiatan. Nah, sebetulnya proposal penelitian dan proposal kegiatan itu punya unsur masing-masing ya. Tapi untuk pertemuan kali ini Ibu jabarkan semuanya. Nanti pertemuan berikutnya Ibu akan pisahkan mana bagian atau struktur proposal penelitian dan juga mana bagian proposal dari kegiatan. Oke, yang pertama, setiap proposal pasti ada latar belakang. Ini tujuannya untuk kenapa atau memberi alasan begitu ya, kenapa proposal ini harus dilaksanakan ya, rencana kegiatan ini harus dilaksanakan. Terus yang kedua ada masalah dan tujuan ya. Nah, ini kegiatan ini sebaiknya disebutkan ya, diperinci tujuannya untuk apa gitu, masalah yang dihadapinya untuk apa sehingga kegiatan atau penelitian ini harus dilaksanakan. Lalu yang ketiga ada ruang lingkup. Ya, biasanya ruang lingkup ini mengenai batasan-batasan yang akan dilakukan sebuah penelitian begitu atau sebuah kegiatan. Nah, yang keempat yaitu kerangka teoretis dan hipotesis. Ya, kerangka teoretis ini merupakan beberapa teori yang berasal dari ahli untuk mendukung pembahasan masalah pada penelitian. Nah, ini biasanya pada proposal penelitian ya. Kalau proposal kegiatan, kerangka teoritis dan hipotesis ini tidak ada. Lalu yang kelima ada metode. Metode maksudnya apa? Metode kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk teknis-teknis pengumpulan data ya. Gitu. Lalu ada pelaksana kegiatan. Nah, pelaksana kegiatan ini biasanya susunan panitia atau pelaku yang menyampaikan proposal ya. Jadi bagian ini biasanya ada pada proposal kegiatan. Nah, yang ketujuh juga ada fasilitas ya. Ini juga masuknya ke dalam proposal kegiatan. Fasilitas di sini yaitu menggambarkan fasilitas yang dimiliki untuk meyakinkan penerima proposal bahwa tawaran penulis memang benar-benar serius dan penulis sanggup mengerjakannya dengan baik ya. Biasanya ini pada proposal kegiatan ya, fasilitas apa saja yang akan digunakan begitu. Lalu yang kedelapan ada keuntungan dan kerugian. Ini juga sama ya, ada pada proposal kegiatan. Lalu yang kesembilan ada lama waktu. Lama waktu juga sama, ada di kegiatan proposal. Maksudnya proposal kegiatan begitu ya. Dan yang terakhir pembiayaan. Juga pembiayaan biasanya pada proposal kegiatan juga. Begitu ya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya Ibu akan jelaskan mana yang termasuk proposal kegiatan dan proposal penelitian ya. Untuk lebih jelasnya pengertian dari 10 bagian atau struktur ini, rincian lebih lengkapnya ada pada LKS begitu ya. Nah, pemaparan terakhir yaitu mengenai fungsi proposal. Apa itu fungsi proposal? Yang pertama, untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Lalu yang kedua, untuk mendirikan usaha kecil, menengah, maupun besar. Nah, lalu yang ketiga, untuk mengajukan tender dari lembaga pemerintah atau swasta. Yang keempat, untuk mengajukan kredit pada bank. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk mengadakan kegiatan atau acara seperti seminar, diskusi, pelatihan, atau lomba. Ya, jadi proposal itu sifatnya fleksibel, bergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta lembaga yang hendak dituju. Begitu.
Sekian pemaparan dari Ibu untuk materi proposal hari ini. Nah, silahkan dikerjakan soal latihannya untuk mengukur sampai mana tingkat kepahaman kalian dalam memahami proposal secara umum dulu ya, ini secara keseluruhan. Baik dari proposal kegiatan maupun proposal penelitian. Nah, soal latihannya ada pada LKS halaman 11 ya, nomor 2 sampai dengan nomor 5, dikumpulkan paling lambat hari Jumat tanggal 18 Februari ya. Jangan lupa disimpan di kantor ya, di meja Ibu, boleh kolektif atau boleh masing-masing mengumpulkan sendiri begitu ya. Ibu tunggu hari Jumat. Ya, terima kasih atas waktunya sudah menyimak video ini dengan baik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.